Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Lanjut. Bab 736-40. Liziran mengangkat kepalanya dan menjawab, "Saya tidak bermaksud begitu, saya datang ke sini hanya untuk mencari keadilan. Kaulah yang agresif dan pukul orang dulu. Kami hanya bertindak untuk membela diri." Oke, sepertinya kamu telah benar-benar tersihir oleh Ye Junlin. Wu Mulan berkata dengan marah. "Adil, tidak, aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku tidak menjanjikan apapun padamu, itu semua ulahmu sendiri, omong kosong. Aku memerintahkanmu sekarang untuk mengambil sisa geng dan meninggalkan keluarga Zhao. Ini bukan tempat bagimu untuk menjadi liar." Li Ziran dan Ye Junlin saling memandang dan berkata, "Tidak apa-apa membiarkan kami pergi. Pertama, keluarga Zhao Anda harus berjanji untuk tidak mengganggu saya dan Junlin lagi. Kedua, saya harus bertanggung jawab atas 50 proyek modal miliar." Ide yang sangat bagus, tidak mungkin, saya katakan itu tidak mungkin. Zhao Jiangwo sangat mendominasi. Pertama, proyek 50 miliar itu milik keluarga Zhao dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Kedua, kami akan menghentikan pernikahanmu dengan Ye Junlin sampai akhir. Ye Junlin tersenyum, "Saya punya cara untuk mendapatkan keadilan." Dia menyeret Zhang Wentao, berjalan menuju semua orang di keluarga Zhao selangkah demi selangkah. "Apa yang akan kamu lakukan?" Wu Mulan dan yang lainnya panik. "Ku bilang, selesaikan dengan paksa." Ye Junlin mencibir. Retak, dia menendang kaki Zhang Wentao, dan segera terdengar suara remuk tulang. Zhang Wentao tampak galak dan berteriak seperti babi yang disembelih. Semua orang di keluarga Zhao panik, jangan main-main. Zhao Jiangwo menyarankan, Ye Junlin terlalu kejam. Mereka takut. Ye Junlin tersenyum, kaki satunya. Bang, retak, Zhang Wentao berteriak lagi. Semua orang di keluarga Zhao sangat ketakutan. Sangat takut pada Ye Junlin. "Li Ziran, lihat apa yang dia lakukan, kenapa kamu tidak menghentikannya?" teriak Zhao Suecheng. Li Ziran berkata dengan dingin. "Sejujurnya, dia berjuang untuk proyek 50 miliar, kondisinya adalah membiarkan saya mengambil alih kekuasaan, Anda sendiri yang melakukannya." Semua orang di keluarga Zhao terkejut. Hal berikutnya adalah lengannya. Ye Junlin tersenyum dingin. "Kakek dan nenek, tolong selamatkan aku. Aku tidak ingin mati." Zhang Wentao sangat ketakutan hingga dia kencing di celana. Kakak ipar Ye tidak mau. Pada saat ini, Zhao Yuan kembali dari tugasnya. Begitu mereka melihat Zhao Yuan, keluarga Zhao tahu bahwa tulang punggung mereka ada di sini. Zhao Suewen dan yang lainnya segera berteriak, "Zhao Yuan, jatuhkan binatang ini, dia telah melukai banyak orang." Tanpa diduga, Zhao Yuan berlutut di depan Ye Junlin dengan suara gedebuk, dan memohon, "Kakak ipar Ye, aku kuharap kamu mau memberiku hanya untuk menyelamatkan muka, jangan mempermalukan keluarga Zhao." Zhao Yuan tahu konsekuensi dari membuat Ye Junlin kesal. Sayangnya keluarga Zhao tidak tercerahkan. Dia tidak boleh melakukan apapun yang melanggar disiplin. Identitas Ye Junlin sangat dirahasiakan. Itu harus dirahasiakan. Saya bisa pergi, dan keadilan akan ditegakkan terhadap Ziran. Ye Junlin berkata dengan tenang, "Kakek dan nenek, apa yang sebenarnya kamu lakukan?" Zhao Yuan bertanya. Segera, dia memahami situasinya dengan jelas. "Kakek dan nenek, kita harus memberikan keadilan kepada Ziran. Jika tidak, masalah ini tidak akan pernah selesai, saya akan menangani semuanya." Kata Zhao Yuan. Wu Mulan dan Zhao Jiangwo saling berpandangan. Mereka takut Ye Junlin akan menimbulkan masalah. "Kami hanya bisa berkompromi untuk sementara, harus ditulis hitam putih dan dicap." Kata Ye Junlin. "Jangan melangkah terlalu jauh," teriak Wu Mulan. "Nenek, dengarkan aku dan tulislah." Zhao Yuan segera berkata. Akhirnya Wu Mulan terpaksa menulis 2 pernyataan. Ini bisa dianggap sebagai pemenuhan janji sebelumnya kepada Li Ziran. "Aku masih ingin meminta maaf," kata Ye Junlin. "Sombong, itu keterlaluan." Wu Mulan tentu saja menolak.
merasa martabatnya telah diinjak-injak. "Kakek dan nenek, selamatkan aku," suara Zhang Wentao terdengar. Lengannya terasa seperti akan patah. "Baiklah Ziran," nenek turut prihatin, "aku minta maaf padamu." Wu Mulan akhirnya meminta maaf kepada Li Ziran. "Nenek, kuharap tidak ada waktu berikutnya. Aku menghormatimu," kata Li Ziran. "Kamu," Wu Mulan sangat marah. Hari ini adalah hari yang paling memalukan baginya. Dia mencatatnya, sedikit yang saya tahu bahwa ini belum berakhir. Zhao Yuan melanjutkan, "Nenek, menurutku kakak iparku harus diberi keadilan mengenai cek itu." "Ah, Zhao Yuan, kamu," Wu Mulan merasa cemas. Zhao Yuan langsung membawa pelayan Lao Zhang, "Bicaralah baik-baik tentang cek itu, atau saya akan mengirimmu ke penjara, saya punya bukti." Lao Zhang hanya bisa menceritakan semuanya secara detail. "Aku mengambil ceknya, itu tidak ada hubungannya dengan Paman Ye." "Hei, sungguh dosa," Wu Mulan merasa sangat malu. "Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan." Sejak saat itu, wajah lamanya tidak bisa lagi menghadapi Ye Junlin dan Li Ziran. Li Ziran tentu saja dengan senang hati membersihkan nama Ye Junli. Dia tidak menyangka keluarga Zhao pernah melakukan hal serupa sebelumnya. "Kakek, nenek, kamu bertindak terlalu jauh," Li Ziran berkata dengan marah. "Kami semua melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Cepat atau lambat Anda akan mengerti," kata Zhao Jiangwo. Akhirnya Li Ziran dan Ye Junlin meninggalkan keluarga Zhao setelah menerima keadilan. "Tidak ada yang bisa menindasmu di masa depan. Jika ada yang menindasmu, beritahu aku," kata Ye Junlin. Keluarga Zhao benar-benar diam. Hari ini sungguh memalukan. Dia sebenarnya ditekan oleh Ye Junlin. Inilah yang membuat keluarga Zhao paling marah dan tidak bisa diterima. Melihat Zhang Wentao, yang kakinya terinjak, semua orang di keluarga Zhao diliputi amarah. "Tidak, saya tidak tahan dengan nada ini," Wu Mulan memasang wajah muram. "Iya, jika saya bisa menahan nada ini, keluarga Zhao saya tidak akan bisa lagi mengangkat kepala." Semua orang di keluarga Zhao tampak galak. Zhang Wentao, yang kakinya diinjak, meraung, "Saya, Zhang Wentao, tidak akan pernah mengalami nasib yang sama dengan Ye Junlin dalam hidup ini." Zhao Junfei bahkan berkata, "Saya akan memberitahu keluarga Zhang tentang hal ini segera. Saya pasti akan menggunakan seluruh kekuatan saya untuk membunuh Ye Junlin." Semua orang di keluarga Zhao memiliki mentalitas balas dendam. Rasa malu yang dibawa Ye Junlin kepada mereka harus dipulihkan. Zhao Yuan tidak berkata apa-apa, tapi begitu seseorang membalas dendam pada Ye Junlin, dia akan menjadi orang pertama yang menghentikannya. Setelah meninggalkan keluarga Zhao, rasanya enak sekali. Li Ziran menghela nafas lega. Dia selalu bertoleransi terhadap keluarga Li dan keluarga Zhao. Tidak pernah sesulit sekarang ini, Yuki memaksa Wu Mulan untuk meminta maaf dan memenuhi semua janjinya. "Kamu sangat menakutkan sekarang. Aku tidak menyangka kamu akan mematahkan kaki kakak ipar tertua." Li Ziran memandang Ye Junlin dengan rasa ingin tahu dengan rasa takut yang masih ada. "Orang seperti ini pantas dipukuli. Beranikah kamu mencoba menamparmu?" kata Ye Junlin. Li Ziran memeluk Ye Junlin. "Aku merasakan pelukan ini sangat hangat." Ye Junlin tidak ragu bertarung dengan yang kuat demi dia. Bertarung melawan seluruh keluarga Zhao, jadi bagaimana jika dia tidak punya apa-apa? Jadi bagaimana jika dia makan dan minum? Aku akan menemaninya sepanjang jalan. Pada akhirnya, Ye Junlin dan Li Ziran tinggal di rumah bekas grup Sansing. Li Ziran sangat puas, hal ini akan memudahkan untuk bekerja lembur nantinya. Jauhi juga pelecehan dari keluarga Zhao. Bagaimana kalau kita segera menikah? Li Ziran tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tetap tidak menikah adalah bahaya yang tersembunyi. Ye Junlin tersenyum. "Jangan khawatir, orang lain tidak bisa ikut campur. Terlebih lagi, kejutan yang aku siapkan belum selesai. Oke, kalau begitu, aku akan menunggumu memberiku hari pernikahan." Li Ziran sangat menantikannya. Selanjutnya, Li Ziran mempunyai tugas yang sangat berat. Tidak hanya Dongtian Group, tetapi juga proyek investasi 50 miliar yang dimenangkan. Ye Junlin sedang bersantai, sesekali periksa kemajuan pembangunan ruang pernikahan.
Beberapa hari kemudian, Qin Yuan, Komandan Komando Teater Barat nomor 1, datang ke Jinling. Hal ini sudah lama menjadi topik hangat. Bagaimanapun, Qin Yuan mempromosikannya dengan cara yang terkenal dan ingin semua orang mengetahuinya. Banyak orang kaya dan terkenal mengadakan upacara penyambutan lebih awal. Keluarga Zhou bahkan meminta koneksi mereka mengeluarkan uang untuk memblokade separuh bandara. Hanya untuk kedatangan Qin Yuan, oleh karena itu, keluarga Zhou datang ke Wuhu Villa dari Huahai lebih awal. Apakah kamu mendengar itu? Upacara penyambutan besok harus dilakukan dengan baik. Zhou Dongfang bertanya secara spesifik. Hari kedua, semua terminal T1 Bandara Internasional Jinling ditutup. Zhou Dongfang dan seluruh keluarga Zhou ada di sini untuk menyambutnya. Semua keluarga kaya lokal di Jinling juga datang menyambutnya. Satu-satunya yang tidak datang menyambut mereka adalah distrik militer. Lagi pula, ketika Qin Yuan kembali kali ini, dunia luar melaporkan bahwa dia sudah pulih dari luka-lukanya. Tentu saja hal ini untuk melumpuhkan musuh. Qin Yuan baik-baik saja. Akhirnya, setelah dipanggil, Qin Yuan keluar. Zhou Dongfang memimpin orang-orang kaya dan terkenal untuk menyambutnya. Ketua Qin Yuan, saya sangat menantikan untuk bertemu dengan Anda, garis depan, mengabdi pada negara dan rakyat. Terima kasih atas kerja keras Anda. Saya atas nama keluarga Zhou Dongfang ingin menyampaikan rasa hormat saya yang setinggi-tingginya kepada Anda. Zhou Dongfang hampir berlutut di depan Qin Yuan. Tuan Zhou terlalu sopan, ini yang harus saya lakukan. Qin Yuan mengenakan pakaian kasual. Bagaimanapun, dia kembali untuk pulih dari luka-lukanya. Kepala Qin, ini adalah spanduk yang dibuat untukmu oleh keluarga Zhou. Zhou Dongfang memerintahkan seseorang untuk mengangkatnya. Ada 4 kata tertulis di spanduk, senjata paling penting negara. Meskipun keluarga Zhou sopan, Qin Yuan pasti dapat menikmati gelar ini dengan kualifikasinya. Qin Yuan mengambil spanduk itu dan berkata sambil tersenyum, jika keluarga Zhou tahu sedikit tentang berbagai hal, mereka tidak akan datang ke sini untuk menjilat saya. Keluarga Anda memiliki gunung besar yang bertanggung jawab. Sebelum dia datang, dia memeriksa hubungan antara Ye Junlin dan keluarga Zhou. Dia hanya bisa mengatakan bahwa keluarga Zhou terlalu bodoh. Dewa perang suatu negara dibiarkan begitu saja tanpa diabadikan, dan identitasnya tidak diakui. Sebaliknya, datang untuk menjilat dia. Kepala Qin, apa yang baru saja Anda katakan? Saya punya gunung besar di rumah. Apakah yang Anda maksud adalah putra bungsu saya Zhou Xiaolong? Saya mendengar bahwa dia telah lama menjadi petinggi di Brigade Besi Yan Huang dan merupakan tangan kanan Dewa Perang Kunlun. Zhou Dong bertanya dengan penuh semangat. Puff. Qin Yuan benar-benar hendak muntah darah. Makhluk teratas di Brigade Besi Yan Huang semuanya adalah rekan seperjuangannya. Tidak ada orang yang bernama Zhou Xiaolong. Menjadi tangan kanan Kunlun adalah tugas yang bodoh, bukan? Iya, itu dia, Qin Yuan menjawab dengan acuh tak acuh. Namun jawaban ini terdengar di telinga keluarga Zhou tentang palu batu. Zhou Xiaolong adalah tangan kanan Dewa Perang Kunlun. Keluarga Zhou saya memiliki seekor naga. Zhou Dongfang berseru kegirangan. Qin Yuan sangat ingin menamparkan kepalanya. Keluarga Zhou Anda sudah memiliki seekor naga. Bukankah Dewa Perang suatu negara adalah seekor naga? Tolong, Kepala Qin, saya telah mengatur sebuah villa yang tenang dan elegan untuk Anda, yang akan sangat membantu Anda untuk pulih dari cedera Anda. Kata Zhou Dongfang. Qin Yuan tidak menolak. Dia di sini untuk menunjukkan kepada negeri harimau bahwa dia terluka. Oke, tolong pimpin jalannya, Tuan Zhou. Qin Yuan setuju, yang membuat keluarga Zhou bersemangat. Perjanjian ini berarti Qin Yuan mengakui keluarga Zhou dan dengan demikian menjadi anggota keluarga Zhou. Zhou Dongfang berjalan dengan kepala terangkat tinggi. Putranya adalah Jenderal Brigade Besi Yan Huang, dan Dewa Perang Kunlun serta Qin Yuan adalah pendukung keluarga Zhou. Mulai sekarang, siapa di keluarga Zhou yang berani menyinggung perasaan? Di mana kamu tidak nakal? Terakhir, Qin Yuan menginap di Wuhu Villa. Keluarga Zhou mengadakan perjamuan besar yang sangat mewah. Qin Yuan menerimanya satu persatu. Keluarga Zhou sangat senang.
Semakin banyak yang diambil Qin Yuan, semakin kuat hubungan antara keluarga Zhou dan dia. Ketika masyarakat mengetahuinya, mereka menolak. Mereka semua melampiaskan ketidakpuasan mereka terhadap Qin Yuan. Diperkirakan dia melarikan diri dari medan perang. Para prajurit di garis depan sedang berperang berdarah. Tetapi dia menghabiskan banyak uang dengan orang kaya dan terkenal. Untuk sementara waktu, suara publik terhadap Qin Yuan menurun tajam. Bahkan banyak orang yang datang ke Wuhu Villa untuk memarahinya. Jangan khawatir, Ketua Qin Yuan, mereka hanya iri karena keluarga Zhou saya mengundang Anda. Zhou Dongfang berkata sambil tersenyum. Omong-omong, Kepala Qin, kami akan membangun patung untuk Dewa Perang Kunlun. Saya ingin meminta Anda datang dan memberi kami nasihat. Bagaimana menurut Anda? Zhou Qianlong bertanya. Tidak apa-apa. Kemudian, Qin Yuan mengikuti Zhou Qianlong dan yang lainnya ke pusat kota. Sebuah patung setinggi lebih dari 10 meter telah didirikan di alun-alun ini. Bagaimana menurut Anda, Kepala Qin? Jika Anda puas, kami akan menyiapkannya untuk Anda juga. Zhou Qianlong bertanya penuh harap. Melihat patung megah itu, Qin Yuan mengerutkan kening. Hati Zhou Dongfang dan Zhou Qianlong bergetar. Apakah karena Anda tidak puas? Ada apa dengan Kepala Qin? Zhou Dongfang bertanya ragu-ragu. Jika mereka tidak puas, mereka akan mendapat masalah besar. Patung siapa yang kamu buat? Tanya Qin Yuan. Dewa Perang Kunlun. Kalau begitu, tahukah kamu seperti apa rupa Dewa Perang Kunlun? Pertanyaan Qin Yuan tepat sasaran. Meskipun tidak ada foto langsung, saya memeriksa banyak informasi dan menemukan bahwa patung Dewa Perang Kunlun terlihat seperti ini. Kata Zhou Qianlong, kamu kentut Dewa Perang Kunlun tidak terlihat seperti ini sama sekali. Dia terlihat seperti itu. Qin Yuan tiba-tiba menunjuk seseorang, Ye Junlin. Bukankah ini Ye Junlin? Zhou Dongfang dan yang lainnya menoleh. Ye Junlin kebetulan ada di dekatnya. Qin Yuan melihatnya sekilas dan menunjuk ke bawah sadar. Satu kalimat mengejutkan semua orang di keluarga Zhou. Apakah Ye Junlin benar-benar Dewa Perang Kunlun? Dia benar-benar mengatakan sebelumnya bahwa dia adalah Dewa Perang Kunlun. Selain itu, dia mengatakan bahwa dia adalah orang umum yang bertanggung jawab atas konferensi investasi dan mengusir keluarga Zhou. Mungkinkah itu benar-benar dia? Saat ini, Qin Yuan melanjutkan. Jika Anda mencari di internet, Anda dapat mengatakan itu adalah Dewa Perang Kunlun. Jika saya menjemput orang secara acak di jalan, saya berani mengatakan itu adalah Dewa Perang Kunlun. Lagi pula, tidak ada yang benar-benar melihatnya. Ternyata Ye Junlin dituding dengan santai. Lagi pula, Dewa Perang Kunlun pasti tidak menyukai hal-hal seperti patung. Singkirkan mereka dengan cepat, agar pada akhirnya tidak mengganggunya. Kata Qin Yuan dingin. Zhou Qianlong dan Zhou Wei saling berpandangan. Karena Ye Junlin berkata bahwa Dewa Perang Kunlun tidak menyukai ini. Dia benar melakukannya. Namun keduanya merasa ada yang tidak beres. Setelah merobohkan patung itu, Qin Yuan pergi dengan sebuah alasan. Bayangan, ikuti kepala Qin Yuan. Laporkan keberadaannya, dan lindungi keselamatannya. Perintah Zhou Dongfang. Bayangan segera menyusul. Sado mengikuti Qin Yuan sampai ke gang terpencil. Tapi dia melihat Qin Yuan berlutut di depan seorang pria, bersambung.